Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan kami bisa mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kejadian 39 ayat 2. Saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya, jemaat dikasihi Tuhan, Yusuf, tentu kita tidak asing dengan sosok ini. Ya, dia orang yang dapat mimpi yang luar biasa, tapi gara-gara itu dia mengalami banyak masalah. Singkat cerita, dia dijual dan akhirnya dia jadi seorang budak di orang Mesir. Nah, dikatakan akhirnya setelah dia ada di sana, ternyata walaupun dia mengalami banyak masalah, dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya, hari ini kita belajar satu hal, ya, salah satu kunci keberhasilan. Ya, orang boleh memberikan tips hidup berhasil, hidup sukses, ya, tidak menyerah, tidak putus asa, selalu bersemangat, punya hidup baru, ya, berpikir positif, berpikir ya maju dan sebagainya. That's okay lah, orang dengan banyak tips yang ada. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita salah satu kunci penting, terlebih bagi kita orang percaya. Jadi keberhasilan atau sukses itu ya adalah karena ada penyertaan Tuhan. Yusuf sekalipun dia di penjara, nanti selanjutnya kan di penjara nih ya karena kasus, dia tetap disertai. Jadi budak disertai, di penjara disertai. Jadi selama ada penyertaan Tuhan, maka ia selalu dikatakan, bukan kadang-kadang ya, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan ingin mengalami keberhasilan dalam pekerjaanmu, di dalam kehidupanmu, pastikan satu hal, yaitu apa? Ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, itu bukan Tuhan diam saja. Tuhan menyertai itu pasti Tuhan menolong. Tuhan menyertai, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan menyertai, Tuhan pasti melindungi. Tuhan menyertai, dia pasti akan memberkati. Ya itulah bukti penyertaan Tuhan. Ya, dicontohkan melalui Yusuf ini.
Sekalipun dibenci, sekalipun dia difitnah, masuk penjara, disertai pada akhirnya seperti dalam mimpi yang dia dapat, bahwa dia akan jadi seorang penguasa di Mesir. Ini luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Rasanya nggak masuk akal. Kalau menurut ukuran manusia, kalau menurut pertimbangan-pertimbangan manusia. Bayangkan seorang yang sudah dijual jadi budak, akhirnya di penjara, kok malah bisa muncul menjadi seorang yang menjadi seorang pemimpin ya di bawah Firaun. Ini luar biasa sekali. Kenapa bisa? Karena Tuhan menyertai. Nah, kalau ingin kita mengalami kemenangan, keberhasilan, sekalipun juga yang namanya hidup mesti ada prosesnya. Sekalipun memang dalam hidup itu juga kadang ada masalah. Yusuf pun mengalami itu. Tetapi selama ada penyertaan Tuhan, sesulit apapun, seberat apapun jalan hidup kita, sesungguhnya kita pasti bisa keluar sebagai pemenang. Kita akan jadi orang-orang yang berhasil. Nah, jadi mari pastikan Tuhan menyertai hidup kita masing-masing. Pastikan Tuhan menyertai, karena itu sebelum bekerja, sebelum beraktivitas selalu berdoa minta penyertaan Tuhan. Ya, ini penting ya. Nanti ini ada yang mau kerja, ada yang mau mungkin belajar atau apa, siapa saudara yang mendengarkan siaran ini. Ayo berdoa minta penyertaan Tuhan. Supaya dalam penyertaan Tuhan kita dimampukan untuk mengatasi setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap hambatan dan halangan dalam kehidupan. Seperti hanya Yusuf yang disertai Tuhan. Sehingga semua masalah yang dia hadapi bisa diselesaikan. Dan dia selalu berhasil. Ya, selama ada penyertaan Tuhan selalu berhasil. Nah, mari ya pastikan Tuhan menyertai hidupmu sehingga engkau akan selalu berhasil dalam pekerjaanmu, berhasil dalam rumah tanggamu, berhasil di dalam pelayananmu, berhasil di dalam segala aktivitasmu. Apapun yang kau kerjakan, selama ada penyertaan Tuhan, engkau akan berhasil. Tapi ingat, kalau engkau sudah menyadari keberhasilan itu karena Tuhan, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jangan lupa selalu memuliakan Tuhan. Jangan lupa selalu juga untuk bersaksi tentang bagaimana Tuhan berperkara. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan Tuhan menyertai hidupmu sehingga engkau berhasil. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini diingatkan bahwa sesungguhnya kunci utama keberhasilan seseorang adalah ada penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, sekeras apapun kami berusaha, semaksimal apapun kami berjuang, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi dalam penyertaan-Mu Tuhan, justru dalam kelemahan kami sekalipun, Engkau akan membuat kami berhasil. Dan dalam penyertaan Tuhan, selalu ada keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Mohon tuntunan penyertaan-Mu Tuhan atas seluruh hidup kami semua. Terima kasih, kami bersyukur. Hari ini kami juga menyerahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Mohon penyertaan-Mu. Dan jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.